Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mana kelompok kami membahas tentang konsep, ciri, peran, dan penggunaan statistik dalam pendidikan. Yang mana dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Muhammad Arsyad. Anggota kelompok 1 terdiri dari ada Asyura Kamila, selanjutnya ada Fatmawati, Khalilur Rahman, saya sendiri Nur Anissa, dan Siti Hairunisa. Yang mana kelompok kami membahas tentang, yaitu yang pertama ada konsep-konsep statistik, yang mana membahas tentang pengertian statistika, statistik, dan statistik pendidikan. Selanjutnya pembahasan kedua, yaitu ciri-ciri statistik. Dan pembahasan ketiga yaitu penggunaan statistik dalam penelitian pendidikan. Yang pertama itu yaitu konsep-konsep statistik, yang mana pembahasan yang pertama pengertian statistik, statistika, dan statistik pendidikan. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status atau bahasa Latin atau stat bahasa Belanda. Dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Pada awalnya kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data baik berwujud angka, kuantitatif maupun data yang tidak berwujud atau kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif saja. Bahan keterangan yang tidak berwujud angka atau data kualitatif tidak lagi disebut statistik. Selanjutnya, di samping istilah statistik dikenal juga dengan istilah statistika. Statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisaan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaannya yang telah dilakukan. Statistik pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisasian bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, dan penarikan kesimpulan, pembuatan perkiraan, serta ramalan ilmiah atau dalam hal ini secara matematik atas dasar kumpulan bahan yang berwujud angka. Nah, next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah pembagian statistik. Statistik dapat dibagi ke dalam beberapa golongan yang didasarkan antara lain cara pengolahan data, ruang lingkup atau ilmu pengetahuan yang menggunakannya, serta berdasarkan data yang sebenarnya atau parameternya. Statistik berdasarkan cara pengolahan datanya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif sering disebut juga statistik yang hanya berfungsi untuk mengorganisasikan dan menganalisa serta memberi pengertian mengenai data, keadaan, gejala, persoalan dalam bentuk angka. Yang kedua ada statistik inferensial. Statistik inferensial sering juga disebut statistik induktif, merupakan statistik yang berfungsi menyediakan aturan-aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan. Selanjutnya, pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya. Yang pertama ada statistik parametrik. Statistik parametrik adalah bagian statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti syarat yang berdistribusi normal atau non-normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogen atau homogenitas. Yang kedua ada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah bagian statistik parameter populasinya bebas dari terpenuhinya syarat-syarat tertentu seperti syarat berdistribusi normal atau normalitas dan syarat memiliki varians yang homogen atau homogenitas. Selanjutnya pembagian statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Yang pertama ada statistik pendidikan.
Statistik pendidikan adalah statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu pendidikan. Yang kedua, statistik sosial. Statistik sosial adalah statistik yang dipergunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu sosial. Yang ketiga, statistik kesehatan. Statistik kesehatan adalah statistik yang dipergunakan atau diterapkan dalam bidang kesehatan. Kemudian yang keempat, statistik ekonomi. Statistik ekonomi adalah statistik yang dipergunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu ekonomi. Yang kelima adalah statistik pertanian. Statistik pertanian adalah statistik yang dipergunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu pertanian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ciri-ciri statistik. Next slide. Baik, ciri-ciri statistik terbagi menjadi 3. Yang pertama, statistik bekerja dengan angka. Angka-angka ini dalam statistik mempunyai 2 pengertian, yaitu pertama, angka statistik sebagai jumlah atau frekuensi dan angka statistik sebagai nilai atau harga. Pengertian ini mengandung arti bahwa data statistik adalah data kuantitatif. Kedua, yaitu angka statistik sebagai nilai mempunyai arti data kualitatif yang diwujudkan dalam angka. Yang kedua, statistik bersifat objektif. Statistik bekerja dengan angka sehingga mempunyai sifat objektif. Artinya, angka statistik dapat digunakan sebagai alat pencari fakta, pengungkap kenyataan yang ada, dan memberikan keterangan yang benar. Kemudian menentukan kebijakan sesuai fakta dan temuannya diungkapkan apa adanya. Dan yang terakhir, ketiga, statistik bersifat universal. Statistik bersifat universal artinya umum. Statistik tidak hanya digunakan dalam salah satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara umum dalam berbagai bentuk disiplin ilmu pengetahuan dengan penuh keyakinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penggunaan statistik dalam penelitian pendidikan. Istilah statistika pendidikan yang dipakai dalam tulisan ini diartikan sebagai ilmu pengetahuan atau cabang statistika. Misalnya dipakai Baik, selanjutnya penggunaan statistik dalam penelitian pendidikan. Istilah statistik pendidikan yang dipakai dalam tulisan ini diartikan sebagai ilmu pendidikan pengetahuan atau cabang statistika. Dalam kegiatan evaluasi, statistik menjadi alat bantu untuk menganalisa dan menyimpulkan data hasil evaluasi. Sebagai contoh, ketika para guru mengevaluasi ketercapaian hasil pendidikan, biasanya data yang terkumpul berbentuk dan kuantitatif sebelum diinterpretasikan menjadi data kualitatif. Selanjutnya, dalam kegiatan penelitian pendidikan, statistik banyak dipakai sebagai pendeskripsi data kuantitatif yang terkumpul melalui ukuran rata-rata, simpangan, buku, dan sebagainya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Next, dari penjelasan teman-teman saya tadi dapat ditarik kesimpulan yaitu statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Adapun statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data atau dengan singkatnya statistika itu ilmunya dan statistik itu metodenya. Statistika pada umumnya berbeda dengan statistik. Pada statistik umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana hasil cacah maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data dikategorikan dan diklarifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Adapun statistika pembedanya merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Statistik itu sendiri informasinya atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut. Dari kumpulan data statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan, mendeskripsikan data. Inilah yang dinamakan statistika deskriptif. Nah, sampai di situ saja presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab dan sesi diskusi akan dilakukan next time. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.